Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Yovita Septiani, salah satu peserta SMA Award tahun 2022 dari SMA Negeri 1 Subermanjing, Kabupaten Malang. Kita masuk pada segmen Hard News dengan berita tentang Ibu Kota Negara yang akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Ibu Kota Negara akan berpindah ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dasar hukum untuk perpindahan ibu kota negara terus dirampungkan. Di dalamnya terdapat pembentukan otoritas IKN sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan, mengawasi, dan mengatur segala hal terkait pembangunan dan pengembangan IKN. Apa sih urgensinya pindah ibu kota negara? Jelas, ada pertimbangan khusus, mengacu pada data bahwa pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa sangat signifikan, sedangkan di luar Jawa masih sangat kurang. 57% penduduk Indonesia mendiami Pulau Jawa, sedangkan Pulau Kalimantan hanya 6,1%. Selain itu, pemerataan ekonomi yang berkesinambungan juga perlu dipertimbangkan. Hampir 59% pertumbuhan ekonomi tumbuh di Pulau Jawa. Perpindahan ibu kota negara lazim dilakukan. Brasilia pernah melakukannya pada tahun 1957. Dan Australia melakukannya pada tahun 1927. Indonesia sebagai bangsa yang besar wajib berusaha untuk kemajuan bagi setiap rakyatnya. Bukan tidak mungkin ibu kota negara yang baru ini akan menjadi solusi. Baiklah pemirsa, kita akan sampai ke segmen berikutnya yakni Soft News, materi tentang ibu kota negara. Titik nol sering diperbincangkan oleh setiap masyarakat umum. Titik nol IKN ini pernah dijadikan satu tempat pengumpulan tanah dan air dari seluruh wilayah di Indonesia. Tanah dan air dari Sabang sampai Merauke dijadikan di satu tempat di titik nol. Hal ini sebagai bukti keberagaman Indonesia. Banyak hal yang jadi pertimbangan atas dipilihnya Pulau Kalimantan sebagai ibu kota negara. Bencana alam dipastikan minim terjadi. Konflik sosial terkait infrastruktur potensinya sangat rendah karena memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Dan paling penting adalah lokasi pertahanan dan keamanan berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Menariknya lagi, konsep transportasi, 80% perjalanan dilakukan melalui transportasi publik. Demikian berita hari ini, melalui ajang SMA Award tahun 2022, semoga dapat memberikan wawasan kebangsaan serta penguatan nilai persatuan dan kesatuan kita sebagai generasi penerus. Saya Yovita Septiani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.